Pernahkah kita merasa kita harus cukup baik untuk Tuhan? Harus lebih rohani, lebih benar, lebih layak? Kita berusaha keras. Kita memperbaiki diri. Kita mencoba membuktikan bahwa kita pantas. Tapi semakin kita berusaha, kita sadar kita tidak pernah benar-benar cukup. Dan di titik itulah kasih karunia berbicara. Keselamatan bukan hadiah bagi yang kuat, bukan upah bagi yang sempurna, bukan hasil usaha manusia. Kita diselamatkan bukan karena kerja keras kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pencapaian kita, tetapi karena anugerah. Anugerah yang mencari kita ketika kita jauh. Anugerah yang memeluk kita ketika kita jatuh. Anugerah yang mengangkat kita ketika kita merasa tidak layak. Hari ini kita diingatkan. Kita berdiri bukan karena kekuatan kita. Kita hidup bukan karena kehebatan kita. Kita selamat karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Puji nama Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa, amin. Sudah Bapak yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh lambaikan tangannya, kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari bawa setiap hati kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab kami bisa ada di tempat ini hanya karena anugerah-Mu saja. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Bukan karena kebisaan kami. Tapi hanya karena pertolongan Tuhan saja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersekutu di rumah kesukaan-Mu. Kami mau datang dengan segenap ucapan syukur kami, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Biarlah pada pagi ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan sembari itu kami percaya, biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah atas setiap kami. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Terobosan demi terobosan, kekuatan, pemulihan dan berkat kami percaya dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami pulang bawa sesuatu yang baru dari tempat ini. Sukacita yang daripada Tuhan yang tidak tergantikan oleh apapun. Memenuhi, melimpahi setiap hidup kami. Mari Tuhan melihara Roh Kudus, bahwa setiap kami dekat, kami percaya Engkau akan puaskan setiap kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari segenap umat Tuhan yang siap memuji
dan memuliakan Tuhan. Katakan bersama, amin. Mari bawa setiap hati kita ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari pujikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan. Sebab kami tidak mau berhenti bersyukur Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari angkat setiap pujian-Mu, sebab Dia yang terlebih baik dalam hidup kita. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari naikkan pujian-Mu, mari sembah Tuhan yang besar. Sebab hanya Tuhan yang bersata dalam hidup kami. Sebab kami berharga di mata-Mu Tuhan. Mari sama-sama pujikan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, Yesus Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, Yesus Tuhan. Kami percaya kami berharga. Ku berharga di mata
anugerah-Mu cukup bagiku. Mari sama-sama pujikan dengan iman. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Tuhan, anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian-Mu. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, sebab Tuhan yang selalu mengangkat hidup kami. Yes Tuhan, Membuatku kami mau lebih lagi bersyukur sebab kebaikan-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. selalu Kau angkatku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Kau angkatku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari naikkan setiap pujian-Mu. Kami naikkan syukurku Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab Kau yang terlebih besar, sebab Kau yang setia. Haleluya. Ku bersyukur selamanya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Mari angkat setiap pujian-Mu, sebab hanya Dia yang layak terima pujian. Sebab hanya Dia yang layak terima sembah dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Kau setia, sebab Kau tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur selalu buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik, Kau terlebih baik, tak pernah berkesudahan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami tahu kami punya tangan yang selalu menopang kami lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami selalu melekat kepadamu. Hari ini kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami.
Biarlah setiap pujian kami, pengagungan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima sukacita yang lebih besar dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sudah banyak yang merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari berikan sama-sama sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kita mau rayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Yeay. Mari sama-sama bertepuk tangan, memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, sebab Dialah sukacita. Amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat tanganku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan. Amin. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari rayakan kasih setia Tuhan. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang. Amin. Nyatalah perbuatan-Mu. Siapa sukacita kita saudara? Kaulah sukacitaku. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Sama-sama pujikan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Come on. Haleluya. Sebab kami bersukacita memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang bersukacita kita katakan lebih dahsyat. Amin. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Biar jemaat saja bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama melompat. Ku bersuka, Ku melompat bagi-Mu. amin. Yesus Kau di dalamku, Ku rayakan kasih-Mu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Ku mendengar suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Amin. Yesus Kau di dalamku, Kami rayakan. kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang bersukacita, Ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku. Mari rayakan kasih setia Tuhan. rayakan kasih-Mu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa.
kuasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih-Nya menghidupkan kita. Amin. Sebab firman-Nya menentukan langkah setiap kita. Amin. Mari sama-sama beri sorak-sorai buat Allah kita. Sebab firman-Mu Tuhan yang menjadikan hidup kami, yang menuntun setiap kami. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah katakan aku, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sama-sama katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, kami percaya Tuhan. Sebab kebenaran-Mu yang bebaskan setiap kami. Mari sama-sama mengucapkan Tuhan, pujikan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Kekuatan buat apa saudara? Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari serukan namanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya dalam nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama pujikan. Dalam nama-Nya ada pengharapan baru. Yes. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Pujikan dengan iman-Mu. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari pujikan. hanya di dalam nama. Mari pujikan dengan iman-Mu. Yesus Dia sumber. Sebab Dialah sumber pengharapan baru dalam hidup. Sepanjang hidupku. Hanya di dalam masa Pasti tersedia. pasti tersedia Dia kemenangan bagiku selalu. Lebih lagi serukan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari berdiri sorak-sorai buat Allah kita. Hanya dalam-Mu. Mari sama-sama pujikan. Hanya dalam nama Yesus. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sebab hanya dalam nama-Mu Tuhan. dalam namanya Ada pengharapan. pengharapan Dalam kuasa
asalnya kemenangan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang terlebih dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu ada pengharapan yang baru. Biar setiap firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya ada hal yang jauh lebih besar dari apa yang kami tidak pernah pikirkan Tuhan. Bagi kami yang mungkin saat ini menemui jalan yang buntu, tidak ada jalan keluar Tuhan atas setiap masalah kami. Mungkin kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan yang sudah sediakan jalan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layakkan setiap kami, tanpa pernah memandang siapa kami Tuhan. Biar pujian ini menjadi seruan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilihku Tuhan, dengan semua masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Mari pujikan. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatan, ku percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layakkan setiap kami. Mari sama-sama pujikan. Siapakah aku Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilihku, Kau memilihku Tuhan, dengan semua masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Mari sama-sama angkat pujian. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kita mau imani pujian ini. Kembali katakan, siapakah aku Tuhan. Kau yang layakkan siap kami Tuhan.
Tuhan, yes Tuhan, dengan semua masa Kau yang layakkan kami dapatkan sesuatu yang baik datang dari hidupku. Mari pujikan dengan imanmu. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatanku, percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Oh, hal yang lebih besar telah Kau sediakan. Engkau hadir dalam hati. Kami percaya Tuhan, Kau yang pulihkan kami, beri kekuatanku, percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Kami mau serukan iman kami lebih lagi Tuhan. Engkau hadir, Engkau hadir dalam hati. Mari pujikan dengan imanmu. Biarlah Tuhan yang memulihkan setiap kami, Tuhan yang menguatkan setiap kami. Percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan, hal yang lebih besar. Kami mau percaya Engkau yang hadir Tuhan. Engkau hadir dalam hatiku. Yes, kami terlebih percaya Engkau yang hadir memulihkan kami. Beri kekuatanku, percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ada hal yang lebih besar Tuhan, yang sudah Kau siapkan, rancangan terbesar, hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Mari angkat pujian-Mu. Hanya Dia yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layakkan kami Tuhan. Mari segenap jemaat Tuhan, angkat pujian-Mu, sebab hanya Dia yang layak, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Oh, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang besar Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari pujikan. Aku punya Tuhan yang besar. Yes Tuhan, ini seruan iman kami Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi bersepakat.
bersepakat, suruhkan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan. Ku bersepakat Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya aku punya Tuhan yang besar, Kau yang terlebih besar Tuhan, berjanji dan sanggup menggenapi. Yes Tuhan, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya Tuhan, imanku bersepakat, hanya Kau Tuhan yang besar. Kami mau percaya, kami mau berserah penuh. Haleluya. Terima kasih. Kami punya Tuhan. Tuhan yang besar ya Tuhan. Kami sungguh punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang sanggup menjamin kehidupan kami Tuhan. Tidak ada sanggup yang mampu menjagai kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengenal akan Engkau, sehingga hidup kami tidak pernah tergoncangkan ya Tuhan. Ini kami, ajari hati kami Tuhan, Kau selidiki hati kami sampai yang paling dalam, sehingga apa yang tertanam dalam hati kami sungguh yang daripada-Mu saja. Pagi hari ini biarlah semua yang lemah, karena hati-Mu dijagai Tuhan. Semua yang lemah apapun penyebab kelemahan-Mu, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit, semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua yang tidak punya pengharapan, bahkan pada saat dokter berkata tidak ada jalan keluar, tapi pagi hari ini Engkau berkata dalam hati-Mu, Tuhan sudah selidiki hatiku dan hatiku ternyata ditemukan hanya berharap pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Maka yang dari surga mujizat itu datang tepat pada waktunya, membuat akar yang tadinya ini bercabang tidak karuan digantikan dengan akar yang kuat, sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk berkat yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan semua orang yang hanya mengandalkan Tuhan sampai kapanpun Tuhan, kami melihat dengan mata jasmani kami melihat semua anak cucunya berapapun banyaknya dan keturunannya, kami melihat dengan mata kami, hidupnya tidak pernah akan dikecewakannya. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, baik semua yang ibadah online maupun ibadah onsite. Tidak ada yang terlewatkan satu jiwa pun Tuhan. Ajari hamba-Mu untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Urapi firman-Mu Tuhan, ajari kami semuanya. Biarlah kita semua pagi ini yang mau duduk Tuhan, menerima pengajaran daripada-Mu,
Membuka hati kami untuk diselidikikan, diubah hati kami. Kita yang mau disembuhkan, diberkati, dicintai Tuhan, yang dididik Tuhan, sehingga selamanya hidup kita tidak tergoncangkan. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, izinkan hari ini kita sama-sama belajar. Kita merayakan Minggu Palma. Minggu Palma itu hari yang penting dalam kalender, di mana kita sudah sebagai seorang Kristen, kita memperingati masuknya Yesus Kristus ke kota Yerusalem sebelum dia disalibkan, saudara. Nah, Minggu Palma itu terjadi 1 minggu, sekitar seminggu sebelum Paskah. Orang banyak waktu itu terjadi di sana, orang banyak menyambut Yesus dengan melambaikan daun palma. Berseru apa? Hosana, Hosana. Anda tahu bahasa aslinya Hosana itu apa? Selamatkan kami. Please help us. Selamatkan kami. Hosana, Hosana. Yesus masuk dengan menunggang keledai, simbol kerendahan hati, saudara. Raja di atas segala raja masuk nunggang keledai, saudara. Bukan sebagai raja dunia, bukan. Padahal dia raja di atas segala raja. Bukan raja yang penuh dengan kemegahan, bukan. Kenapa disebut palma? Karena orang-orang pada saat itu menghamparkan daun palma di jalan. Melambai-lambaikan daun palma sebagai tanda penghormatan, pengakuan bahwa Yesus adalah raja. Itulah kenapa pesan rohani di Minggu Palma pada hari ini, Yesus adalah raja. Tapi berbeda dengan raja dunia. Bukan datang untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Dan Anda harus paham, Minggu Palma bicara tentang hati manusia yang bisa berubah. Minggu ini disambut dengan tema, kalau saya suruh berikan tema adalah, Anda masih tahu temanya apa? Hidden Roots, Unshakable Life. Akar yang di dalam itu tersembunyi dan gak ada yang tahu, cuman kita, saudara. Dan kita harus tahu nih urutan lengkap yang kita akan alami dari Minggu Palma sampai Paskah minggu depan, supaya ada satu rangkaian yang Anda dan saya pahami. Kalau Minggu Palma, Yesus Kristus masuk ke Yerusalem, disambut dengan sorak Hosana, awal dari minggu terakhir, ini minggu terakhir sebelum penyaliban, saudara. Artinya Yesus datang sebagai raja yang rendah hati. Hari Kamis nanti kita memperingati perjamuan terakhir, Kamis Putih, saudara, hari Kamis depan. Yesus makan terakhir dengan murid-murid, membasuh kaki murid, simbol kerendahan hati lagi. Dan simbol pelayanan, saudara. Menetapkan perjamuan kudus. Kenapa Jumat Agung kita ada perjamuan kudus? Paskah kita juga ada perjamuan kudus. Saat Jumat Agung, Yesus disalibkan di kayu salib. Ia mati untuk menebus dosa manusia. Artinya pengorbanan itu terbesar yang dia tunjukkan kepada Anda dan saya, yang diajarkan kepada Anda dan saya, itu selalu pengorbanan. Ada kasih yang dari dia yang menyelamatkan Anda dan saya. Hari Sabtu sunyi, saudara. Kalau Anda sedang nikmati liburan, ini sudah bukan zaman liburan lagi, kita saatnya serius lagi, kembali kepada dunia nyata. Ngomong kiri kanannya, balik nang dunia nyata, jangan halusinasi lagi. Lu wingi enak lu nang liburan, yo kan wis wingi. Sekarang sudah back to the reality. Welcome to the jungle, katanya. Selamat datang dalam hutan rimba yang luar biasa. Tapi kita bukan hutan sendirian, saudara. Tapi kita bersama Tuhan, maka kompasnya akan selalu terukur dengan baik. Yang setuju katakan yes. Hari Sabtu, Yesus berada dalam kubur. Karena sudah disalibkan, suasana hening, seolah tanpa harapan. Banyak orang ngomong apa, ya mati tenan kono. Nah terus apa kabari awake dhewe iki piye iki? Wah, masa penantian, saudara. Iman di tengah kegelapan. Nah, sama. Zaman sekarang ini kan juga banyak orang ngomong ki tenane piye to ki? Kok ketoke kok serba medeni ngene ya. Ini sudah mulai ono sing WFH, WFA, intine ya
Ono sing work from anywhere, ono sing work from home. Yo intine kerja nang ndi intine yo ora salah nang kantor. Intine ngono kan. Iki meh padha wae iki sing biyen pas zamane Covid. Terus sampe dhewe piye? Ya makanya datang Jumat Agung supaya terang. Yang juga katakan yes. Minggu Paskah, hari Minggu depan, artinya Yesus bangkit dari kematian. Kuburnya kosong, ngomong kiri kanannya, kuburnya kosong. Artinya apa? Ada kemenangan atas dosa dan maut. Maka kita hidup baru. Yang mau hidup baru katakan yes. Gambaran yang sederhana yang paling gampang supaya Anda kalau ditanya sama anak cucu, Minggu Palma ki apa to kok? Waduh, tak telepon ke penditonis delok ya. Engko ya samar-samar ketoke rada ngerti do lali engko iki. Daripada salah ngomong tak telepon ke mbek penditonis delok ya. Jangan Saudara. Artinya apa? Gambaran besaran yang sangat sederhana sekali. Pada saat Minggu Palma Yesus disambut Saudara. Yesus Minggu Palma Yesus diapain Saudara? Disambut. Ingat Minggu Palma Yesus disambut. Ingat kata-kata Hosana. Hosana bagi Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Hosana, please help me, bantu kami Tuhan, bantu kami. Itu disambut Saudara. Kamis putih Yesus melayani. Gampang ya. Terus Jumat Agung Yesus disalibkan berarti berkorban. Yang paham katakan yes. Sabtu sunyi sepi sendiri menunggu Saudara. Wah kita nani piye to iki? Jalane raja di atas segala raja. Itu artinya Sabtu sunyi itu menunggu Saudara. Lah Paskah artinya kita menang. Yang setuju katakan yes. Ngomong kiri kanannya. Apapun kata-kata dunia jarine lakon menang keri. Betul ya? Betul ya? Tapi kenyataannya kan biar awake dhewe menang kok. Yang juga katakan yes, yang yakin dirinya menang berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara. Ini untuk kehidupan kita, Saudara. Rangkaian ini bukan cuma sejarah, tapi perjalanan iman. Kadang kita muji Tuhan, kadang jatuh, kadang gagal, kadang kita menunggu dalam gelap. Korak ketok toh yo, korak ketok toh yo. Tapi akhirnya Tuhan membawa kita kepada kebangkitan yang juga katakan yes. Anda harus paham Saudara. Ini maaf loh ya. Secara umum Anda harus pahami. Alkitab ditulis oleh sekitar kurang lebih 40 penulis dalam rentang waktu 1.500 tahun kurang lebih. 1.500 tahun, 40 penulis Alkitab. Penulisnya beragam profesinya. Ada yang raja, ada yang nabi, ada yang nelayan, ada yang dokter, dan lain-lain. Ditulis dalam berbagai konteks sejarah dan budaya. Contohnya apa? Ya Musa. Makanya ada Taurat. Daud yang namanya Mazmur. Ada yang namanya apa? Paulus dengan surat-suratnya. Jadi Alkitab itu selalu berisi hikmat dari Roh Kudus dalam waktu yang panjang 1.500 tahun, 40 penulis Saudara. Kumpulan kitab. Bukan satu buku dari satu penulis, bukan. Kumpulan kitab, bukan satu buku satu penulis. Artinya kesimpulannya Alkitab itu banyak menulis, banyak penulisnya, rentangnya panjang, dan yang paling hebat adalah saya pahami toh Tuhan, Paskah ini kita tuh harus sembunyi di dalam ini kebuka. Dan yang paling penting sudah penulisnya banyak, rentangnya panjang, dan paling hebat semuanya benar, hebat toh. Itulah kenapa jangan fokus sama penampilan luar, jangan fokus sama keberhasilan. Jangan fokus sama pencapaian, Saudara. Tuhan selalu melihat sesuatu yang lebih dalam. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 7-8. Baca yang keras. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada Tuhan. Yang kedelapan, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang mengandalkan Tuhan, titik, belakangnya ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang terlihat itu adalah buah, yang menentukan buah adalah akar. Tadi malam saya cerita apa adanya. Gembala Anda tuh kayak apa kalau sebenarnya saya tuh bukan tipe orang yang suka memperhalus omongan. Saya mohon maaf sekali selama 6 tahun kalau ngomong saya tuh terlalu ceplas-ceplos gitu ya. Tadi malam tuh kan siapa yang mengalami langitnya bergemuruh hujan tapi kayak gitu. Ada nggak rumahnya kayak gitu? Rumah saya kayak ngono. Betul ya? Kene iki lagi mau berdoa. Di depan istri saya ngomong gini. Udan ya udan, wis ngerti nek udan. Tapi rasa penentang-penenteng, rasa kayak gemuruh-gemuruan. Heng aku ki gara-gara gemuruhmu kuwi. Mandek kok Saudara. Istri saya mengingatkan, hati-hati lo yo. Ojo sembarangan ngomong ngono. Orang bisa salah nangkep loh dengan omonganmu iku. Loh aku rak ngomong ambek kowe, aku ngomong ambek gemuruh kae kok. Ini kalau saya cerita kepada Anda bisa bayangkan loh. Bahkan alam Anda perintah, diam kok Saudara. Dan Anda nggak usah niru kayak saya, nggak usah. Saya lagi jengkel di malam, lagi nyiapin gitu ya. Koyok meh seakan-akan koyok meh trafon jeblok, koyok meh duar jengkel aku terus terang. Ya udah toh. Rasa anggo karek gudang-gudang lho, ganggu tidak. Langsung meneng. Langsung diam. Anda tuh harus ngejarnya gini, Anda langsung gini, maling ini aku rak cuman gemuruh Tuhan. Aku akan show kepada keluargaku, wis salah ra usah. Itu cuman buah, yang juga katakan yes. Itu tuh cuman buah, Saudara. Yang menentukan itu saat Anda ngomong dengan kuasa, yang menentukan itu di dalamnya, akarnya Saudara. Hari ini kita akan belajar, kita akan membahas akar yang tersembunyi di dalamnya adalah hati nurani yang murni. Casingnya kasar, casingnya ceplas-ceplos, casingnya ra enak nek ngomong, tapi nek jeroane genah murni, ngomong ke kanannya, aman. Amin Saudara. Casingnya halus, nek ngomong nganggo bahasa kromo inggil, bahasa Sanskerta, nganggo bahasa apa maneh, walus banget, sopan santun jeroane letek Saudara. Ngomong kiri kanannya, runyam. Kenapa? Karena itu akar yang tersimpan di dalam Saudara. Hidden roots itu artinya kehidupan batin Anda dan saya. Hidden roots itu artinya karakter. Kehidupan yang di dalam, iman yang tidak terlihat. Artinya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan salah satu akar penting dan terpenting adalah hati nurani. Kisah Para Rasul 24 ayat 26. Saudara. Baca yang keras, sebab itu aku senantiasa berusaha. Apa Saudara? Berusaha. Sekali-sekali atau senantiasa? Senantiasa untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Senantiasa itu ya terus-terusan berusaha, bukan tidak berusaha. Banyak yang menjadi distorsi kita untuk mengkamuflase. Ngomong nang kene wae menggoke nang kono sik, menggoke intine itu mengkamuflase ketok sopan, ora usah. Intinya dikatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Pak John selalu ngomong apa?
kepada keluarganya, kepada kami semua. Duwe hati iki sing resik, lempeng ae. Ora usah mubang-mubeng. Pak Opa nek ngomong kan orangnya keras sebetulnya. Sebetulnya karakternya itu kan keras. Tapi karena sudah dipoles Tuhan, sehingga kalau ngomong itu halus. Duwe hati iki sing resik gitu kan. Punya hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul Paulus tidak berkata gini loh. Nggak pernah tuh di Alkitab ngomong, Rasul Paulus ngomong, aku menjaga reputasi ora ono. Tapi selalu intinya dia ngomong gini, saya menjaga hati nurani. Artinya orang bisa terlihat rohani di luar, tapi tanpa hati nurani yang murni, hidupnya rapuh, saudara. Nah sekarang, kenapa hati nurani itu akar? Hati nurani kok bisa dikatakan akar? Yang pertama, baca yang keras. Hati nurani adalah suara Tuhan di dalam kita. Hati nurani itu diberikan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Level yang paling utama adalah, yang paling dasar, hati nurani itu suara Tuhan di dalam kita, itu yang paling dasar, saudara. Mari kita lihat Roma 2 ayat 15. Dikatakan dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ingat baik-baik. Suara hati mereka turut bersaksi. Hati nurani itu adalah kompas rohani, saudara. Sebuah alarm dari Tuhan. Makanya jangan main-main kalau ada suara dalam hati. Tuh orang ngomong apa-apa mbak aku kok. Tuh orang ngomong apa-apa mbak aku kok. Tapi saat Anda mau melakukan kesalahan, hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kemerungsuk, gak damai sejahtera, bingung, itu alarm mudahan. Jangan diteruskan sudah. Yang kedua, nanti Anda pelan-pelan akan paham, hati nurani berkaitan dengan iman. 1 Timotius 1, 18 sampai 19. Baca yang keras, 2, 3. Iman kita kandas gara-gara menolak hati nurani. Berarti kesimpulannya hati nurani kita bisa tambah lama tambah hancur gak Bapak Ibu? Bisa. Wong Anda yang nolak kok. Makanya kenapa 1 Timotius 1, 18, 19, berjuanglah dalam iman. Iman ini diperjuangkan. Tuhan tidak bisa bekerja di luar iman Anda. Tetap berjuang dalam iman. Tapi ingat, dengan hati nurani yang murni. Itulah kenapa jika hati nurani Anda ditolak, dalam hati Anda ada tolak sendiri, iman menjadi kandas. Artinya, ini perhatikan baik, artinya apa? Bukan dosa besar dulu yang menghancurkan hidup Anda. Bukan, saudara. Lah aku rak melakukan apa-apa. Berzina rak pernah, nyuri rak pernah, apa-apa rak pernah. Aku enggak pernah. Rokok enggak pernah. Mabuk rak pernah. Wedoan rak pernah. Enggak pernah melakukan hal yang besar, yang dosa-dosa enggak pernah. Loh sebentar. Bukan dosa besar dulu yang menghancurkan hidup kita. Tapi mengabaikan suara hati nurani. Saudara, Kisah 24 ayat 16. Coba lihat Kisah 24 ayat 16. Saya mohon maaf ini memang mendadak.
Jadi ada beberapa hal di tengah ini yang saya barusan tadi ya saya cepet-cepetan, saudara. Baca yang keras, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan Allah yang dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka pada saat itu juga Tuhan Allah memberikan hati nurani di dalam roh manusia untuk mengetahui perbedaan apa yang baik dan apa yang jahat. Karena dimakan, betul ya saudara ya, betul ya. Karena keputusan dia sendiri kan, dia makan. Nah sekarang kalau kita paham seperti hal itu, kita sama-sama tahu hati nurani berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan. Nah sekarang saya ngasih contoh sama Anda. Jangan sampai seperti yang Himeneus dan Alexander lakukan, saudara. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Perhatikan ayat 20. Di antaranya, sampai tulis sudah, di antaranya, contohnya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerat mereka menghujat. Saudara, saya coba pelajari siapakah Himeneus dan Alexander, saudara. Mereka adalah orang yang pernah ada, ingat, orang yang pernah ada dalam komunitas orang percaya. Berarti pernah jadi orang percaya enggak, saudara? Pernah. Apalagi yang saya pelajari? Kemungkinan pelayan atau pengajar. Pelayan atau pengajar loh, saudara. Apalagi, saudara? Siapakah Himeneus dan Alexander? Kemudian menyimpang dari kebenaran. Apa yang mereka lakukan sebenarnya sampai ditulis di Alkitab? Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan. Nek sampai Anda diserahkan kepada iblis, wah wis buyar, saudara. Supaya jera, supaya kapok mereka menghujat. Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Alkitab memberi petunjuk di beberapa bagian, saya coba pelajari. Walaupun saya nggak bisa share semuanya karena waktu, saudara. Yang pertama, menolak hati nurani yang bersih, saudara. Artinya menolak itu gimana? Mereka tahu itu benar, mereka tahu yang benar, tapi nggak mau ikut. Saat mereka mau melakukan sesuatu yang salah, hatinya itu sudah negur. Hati kecilnya sudah negur, tapi diabaikan. Rasul Paulus mengingatkan dengan keras Timotius, anak rohaninya, dengan nasihat ini. Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Himeneus dan Alexander suka menghujat. Apa yang dihujat sama Himeneus dan Alexander? Mereka menghujat Tuhan dan firman-Nya dalam peristiwa dua loh batu, saudara. Dari Tuhan dihujat. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghujat pemimpin rohani, otoritas Tuhan. Mereka hujat dalam peristiwa tongkat Harun, saudara, dihujat. Apa yang dilakukan oleh Himeneus dan Alexander? Mereka menghujat pemeliharaan Tuhan. Roti mana yang diberikan oleh Tuhan, dihujat juga pemeliharaan Tuhan.
Orang yang kayak gitu bisa dibuat jera sama Tuhan. Tanpa iman, Anda tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau Allah sudah tidak berkenan, Anda akan hidup di luar kehendak Tuhan. Kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan turut bekerja untuk menggenapi rancangannya atas hidup Anda dan saya. Saya beritahu, ngeri, saudara. Yalah kenapa hidden roots ini penting buat Anda dan saya pahami. Poin yang ketiga, baca yang keras, tanpa hati nurani yang murni, Anda akan hidup di luar kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang kita mau rayakan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus ngomong apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Simple sekali. Di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 5, saudara. Akulah pokok anggur, pokoknya, dan terus siapa saja yang tinggal di dalam aku, entah Anda Yahudi, non-Yahudi, apapun kasta Anda, apapun jabatan Anda di kantor, di sekuler, apapun gendernya, apapun suku, ras, dan agamanya, dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa saudara? Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan tidak berkenan, ya Anda hidup di luar rencana Tuhan. Nah sekarang kita harus tahu, harus paham, tanda hati nurani yang tidak sehat itu apa? Kan pasti ada tandanya. Kalau mobil itu aja sekarang ini kalau mau berbet, wah iki sesuatu yang menyumbat iki. Anda aja bisa langsung iki ono sing rak beres iki. Berbet iki. Bisa jadi bensin entek ya kan. AC mau rusak aja Anda ngomong ki AC kadang panas yo. Kok nek sekian menit moro-moro dingin dhewe yo. Lah ini ada tanda hati nurani yang tidak sehat, saudara. Mari kita sama-sama jujur hari ini. Yang pertama adalah orang mulai kebal terhadap dosa. Maksudnya Pak, kebal tuh piye? Dulu kalau salah, gelisah di sini. Tapi kalau Anda nggak sadar, ditegur nggak sadar, lewat firman nggak sadar, Anda jadi yang kedua, saudara. Baca yang keras, membenarkan diri, saudara. Serasa ngomong mbak aku soal firman lah. Semua orang ya koyok ngono. Loh, lah kok patokane semua orang iki lho. Yang kita lakukan tuh ya memang salah. Tapi kan enggak terlalu salah. Loh, iki meneh. Sudah tahu salah tapi ditutupi dengan tidak terlalu salah. Ini sudah hal yang kedua, Saudara. Membuat tanda-tanda hati nurani dan enggak sehat. Yang ketiga, baca yang keras. Tidak peka terhadap teguran Tuhan. Itulah kenapa jangan abaikan. Jangan bungkam suara hati nurani. Dan yang kalau Anda sudah masuk level keempat, saudara. Baca yang keras, hidup jadi rapuh. Mari kita lihat Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi apa yang membuat hidup Anda jadi rapuh? Ya rumahnya tanpa dasar. Maunya bangunan yang tinggi, kokoh. Dasarnya dulu yang dilihat, saudara. Bangun itu gampang. Ngomong gini kanannya, bangun itu gampang.
Tampak penampilan itu gampang, tapi akar yang di dalam yang tersembunyi itu yang paling penting, saudara. Rumah tanpa dasar, Lukas 6:49, rapuh. Begitu ada banjir melanda, rumah itu roboh dan hebat kerusakannya. Hebat itu adalah kerugian besar. Banyak orang kelihatannya kuat, terlihat kuat, tapi sekali masalah datang, hancur. Kenapa? Akarnya tidak sehat. Sekarang ciri-ciri hati nurani yang murni itu apa? Mari kita lihat Ibrani 10:22, baca yang keras. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi hati nurani bisa jahat gak saudara? Bisa. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan baik-baik. Hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Yang pertama, ciri hati nurani yang murni. Yang pertama, baca yang keras 23, hidup dalam ketulusan. Kenapa sih susahnya kalau orang ngomong, kamu nih panggilannya ya ini loh. Kenapa sih tinggal ngomong terima kasih Tuhan? Apapun yang terjadi, kau suruh kapanpun, aku mau. Apa sih susahnya? Kenapa harus peneguhan lewat mubang, akhirnya memang ya. Hidup dalam ketulusan itu artinya nggak ada pura-pura, nggak ada manipulatif. Mohon maaf kalau gembala Anda ini kalau ngomong bukan mohon maaf loh ya, nyuwun pangapunten, teng. Saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat baik, saudara-saudara. Hati nurani kita harus tulus. Wah, mutageteh saudara. Saya berusaha dengan halus. Anak saya dan istri saya yang bagian ngasih masukan. Wah, papa kini ngomong asal menyakitkan. Saya sih dikasih masukan sama anak saya, sudah sama istri saya. Kenapa? Ya aku sudah berusaha perangai ku ket biyen yo ngene iki didikan wong riak karuan-karuan kabeh nyampur dadi siji, sudah bertobat. Tapi saya punya hidup selalu saya jaga. Atuku ki yo tulus. Yo ngene iki aku ngomong iki. Kamu datang ke rumah saya ya koyo ngene ning ngomong. Saya tidak mau hidup dengan kepura-puraan, saya tidak mau manipulatif apa onone, belajar saudara. Yang letek kayak saya aja bisa dipanggil Tuhan. Yang kedua, kalau ditegur Tuhan, ditegur lewat istri saya sama Brandon, saya langsung hidup. Yang kedua baca yang keras, cepat bertobat. Kalau melukai orang, apa saudara? Segera minta maaf atau hilang dari gereja? Segera minta maaf. Atau membuat cerita-cerita ngarang-ngarang dewe, gen Anda ketok bener. Segera minta maaf. Bolak-balik saya pernah cerita ke Anda toh. Berapa tahun Tuhan proses kemarahan saya kalau di jalan. Sampai sebutan saya sama istri saya, setan jalanan. Ya kowe-kowe. Iling kowe hamba Tuhan. Saya pikir cuman saya. Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia Pak Ruben Adi cerita, saudara. Saya hari Senin kan libur. Saya makan sama istri saya. Datang ke mall. Rame full. Saya sudah lapar kata Pak Ruben Adi. Ada satu mobil keluar. Set. Saya maju, saya mau mundur. Tiba-tiba ada mobil ngebut, masuk. Saya mau buka pintu saya sudah mau meso-meso. Istri saya ngomong gini, ingat ya, kowe pendeta. Sing keloro, kowe nek jemaatmu piye? Saya sudah buka pintu. Ceklek. Haleluya.
Waktu saya mendengarkan dia cerita, saya ngene, kok podo mbek aku ya. Cuma nek bedone aku tak buka pintune to. Geblok. Nek dhek kan mari dibuka, ditablok bojone, meneng, tutup lawang. Waduh, parah. Parah aku lali nek pendeta. Sekelas ketua sinode aja bisa salah. Tapi kan kalau kita tahu itu ditegur, cepat bertobat. Ngomong kiri kanannya, aku pernah salah nggak mbek kowe? Coba tanya. Jawaban saudara, mumpung ditakoi. Jawaban. Ora cuman pernah sampai enek. Dirangkul. Maafin ya babe. Babeb. Yo, aku maafkan. Tapi aku nek salah yo maafin yo. Ngono loh saudara. Kan beres, betul ya? Betul ya? Ngomong kiri kanannya, tidak ada dusta di antara kita. Yang ketiga, tanda hati nurani, ciri-ciri hati nurani yang punya apa yang ketiga? Sensitif terhadap Tuhan. Rasa sensitif ada perasaan, si baper. Kata Bapak katanya suruh sensitif terhadap Tuhan. Dudu terhadap perasaanmu. Ora penting. Sing penting iki kepada Tuhan. Roh Kudus bicara apa? Langsung respon. Halo. Ada baca-baca gini. Saudara, berapa kali Roh Kudus itu ngomong langsung lewat Anda dengan firman langsung. Firman Tuhan, sungguh itu kayak aku. Pas Anda datang ke ibadah, langsung des. Anda menghunjam di sini. Jelep. Langsung respon. Itu something yang harus kita lakukan supaya hidup Anda itu tiba-tiba ada sesuatu yang diubahkan. Apa Pak? Akar nang jero iki dijabut, saudara. Tidak menunda, sensitif. Iku gayaku iku. Jangan ngene, saudara. Suami istri to. Sayang, dirungokno nek ngomong. Iki gawe kowe. Dengan santainya ngene. Lha iki piye to iki? Kalau sampai itu buat suami Anda atau istri Anda, dia tahu kok pasti buat dia. Kan enggak perlu diingatkan itu ngono kayak kowe, enggak usah, sudah enggak usah. Nanti akar yang di dalam itu enggak pernah kebongkar. Siapa yang memutuskan mulai hari ini? Siapa enggak, bukan paksaan, bukan ajaan, bukan. Siapa yang memang betul-betul hari ini Anda ngomong ini. Aku pengen punya hidup yang tidak tergoncangkan. Amin. Kuat aku iki. Aku pengen koyo ngono. Bosen urip koyo ngene terus. Terombang-ambing keadaan. Nanti harga bahan-bahan akan naik. Bingung meneh. Engko pasokan bahan bakar akan dibatasi. Bingung meneh. Kabeh bingung urip kok isine bingung ae. Saya ngomong sama istri saya, kalau sampai itu terjadi lah apa dipikirkan. Aku tuku sepeda paling ngene kok. Apa sih dibingungi? Listrik hidup. Ya aku tuku mobil listrik toh. Susah amat. Sepeda listrik kalau sudah ada, Bu Indara tak pinjemkan ya bisa sepedanya. Apa susahnya? Tinggal dicas. Listrik padam nganggo lilin, lah apa dibingungin? Numpak sepeda ontel ya iso. Lah apa tuh urip isine wedi ae. Wong-wong iki kentir. Saya ngomong ngono Saudara. Kenapa sih? Yang penting itu, kalau Anda sedang ngomong aku pengen punya hidup tidak tergoncangkan. Amin. Dan Anda ini punya keputusan. Aku mau sensitif, langsung respon kepada Tuhan. Yang mau angkat tangan yang tinggi, yang nggak mau nggak usah, nggak apa-apa, tenang aja. Oke, yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Amin. Ngomong kiri kanannya, gue angkat tangan lo ya, tak titeni. Yang keempat, yang terakhir. Nanti Anda hari Selasa ada komsel bersama.
Saya akan sharing dengan judul Iman yang Menuntun Keputusan. Artinya ya memang butuh keputusan yang harus dituntun dari iman, saudara. Minggu depan, saat hari Sabtu sunyi, saya akan sharing di Selamat Pagi Sahabat. Jumatnya kita Jumat Agung. Yang ini Anda harus datang. Kalau Anda luar kota, batalkan luar kota Anda. Jailah ya ora. Ya Anda luar kota Jumat Agung ya di gereja terdekat. Ada perjamuan kudus. Sabtu Selamat Pagi Sahabat saya temani Anda. Minggu Paskah saya 2 kali menemani Anda, saudara. Nah, Anda harus ingat baik-baik yang terakhir, hidup dalam integritas. Maksudnya gimana, Pak? 2 Korintus 1 ayat 12. Baca yang keras. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan, kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan anugerah Allah. Hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Allah. Jadi kalau kita bicara hidden roots, akar yang tersembunyi itu menentukan unshakable life, yang di dalam menentukan hidup yang tidak tergoncangkan. Dunia ngomong yang penting kuat di luar, loh ya ora penting, sekarang nggak penting. Anda yang paling penting itu yang di dalam, saudara. Tuhan berkata yang penting kuat di dalam. Nah, sehingga kalau kita punya yang namanya integritas, mari kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 25. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan. Saya tanya, pasti hujan enggak? Pasti. Terus dan datanglah banjir. Pasti datang enggak? Datang. Lalu bertiuplah angin melanda rumah itu. Lah ini yang paling penting, unshakable life. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah di atas batu tidak tergoncangkan. Kesimpulan yang kuat, tim pujian maju ke depan. Akar yang kuat. Ngomong kiri sama-sama dengan saya. Yang kuat. Akar yang kuat. Hidup kita kokoh. Hati nurani yang murni. Hidup kita stabil. Pagi hari ini, demi kasih Tuhan. Kalau Anda berkata, aku mau punya integritas, Pak. Aku mau yang daripadamu. Gak mau yang lain, aku hanya mau yang daripadamu Tuhan. Hari ini ingat baik-baik, katakan dengan imanmu, ini aku Tuhan. Ajari hatiku ini, rombak hatiku yang paling dalam. Ajari aku punya akar yang kuat. Maka hidup Anda dan saya akan kokoh, saudara. Punyai hati nurani yang murni, maka hidup Anda akan stabil. Setuju katakan yes. Amin. Haleluya. Bagi diri sama-sama. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita mengangkat tangan kanan kita, membawa roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Angkat hatimu. Satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Musik mainkan dengan lembut. Tutup matamu, tundukkan kepalamu, angkat hatimu pada Tuhan. Saya tidak tahu pagi ini Anda punya pergumulan yang sangat penting itu apa. Satu persatu saya tidak tahu. Tapi yang saya paham, apa yang Tuhan inginkan untuk kita belajar adalah semua sumber kehidupan itu akarnya ada di hati. Semua bapak di dunia tidak ada yang menginginkan anaknya itu jatuh dan dibiarkan. Anda bisa melihat Bu Anggi, Anda bisa melihat semua orang tua yang lain. Saat anaknya lari kemana, mata orang tua ini akan terus ikuti anaknya. Begitu dia jatuh, dia angkat anaknya, dia jangan nangis ya, jangan nangis ya. Apalagi Bapak di surga. Dan saya tahu tahun ini itu adalah tahun penentuan buat Anda dan saya. Apa yang ditentukan, Pak? Ada pembedaan yang jelas antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sepenuhnya itu artinya orang-orang yang kadang mengandalkan, kadang ngikuti dirinya dewe, kadang ngikuti dunia, tidak sepenuhnya. Tapi tahun ini akan ada tahun pembedaan yang sangat jelas, bahwa orang yang mengandalkan hidupnya dengan Tuhan, pondasinya itu dibuat kuat. Yang paham katakan amin. Dan saat pondasinya kuat, Anda akan melihat, dunia akan melihat, yang tadinya orang-orang ini yang berkata, jangan sok suci bro, jangan sok fanatik. Tapi begitu ada pembedaan jelas antara badai, banjir, terpaan ini menghujam banyak orang, tapi orang-orang yang bersama Tuhan ini tiba-tiba diangkat begitu tinggi di luar perkiraan manusia.
Dan Anda tetap rendah hati, dengan hati nurani yang murni Anda melayani mereka yang membutuhkan. Tuhan suruh apa Anda lakukan. Dan saat orang mengalami badai ekonomi yang sangat jelas, saya tak ulangi lagi, saat badai ekonomi itu jelas terlihat dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak, di titik itu Anda akan ngomong apa? Ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Pagi hari ini kalau Tuhan berbicara sampai hatimu yang paling dalam tuh, sampai di dalam Tuhan. Tuhan, ajari aku mengerti akar yang paling tersembunyi sampai ke pangkal-pangkalnya. Kalau itu yang Kau mau sesuai apa yang Tuhan inginkan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus pagi ini kami sudah menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hatimu. Ajari semua tangan-tangan yang menaruh di dada Tuhan. Ajari kami untuk punya hati nurani yang murni. Kami tidak mau seperti Himenius dan Alexander Tuhan, yang mengerti Alkitab, bahkan mungkin sudah ke gereja, sudah melayani, tapi hati kami bukan hati yang daripadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bahkan kami sadar banyak ajaran-ajaran sesat di dunia ini. Antikristus yang ada sejak zaman dulu, itu ada bukan karena tidak mengenal Yesus, tapi mereka punya penafsirannya sendiri dengan hatinya yang tidak suci, tidak murni di hadapan-Mu. Pagi hari ini jauhkanlah kiranya dari hati kami ya Tuhan. Karena pada saat kesudahannya Tuhan, saat Kau membawa bumi ini seperti di surga, Kau dapati hati kami murni di hadapan-Mu. Dan sebelum selesai, mari kita angkat tangan kanan kita dan doa Bapa kami yang kuat. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman sepekan GBI Lamtera. Doa pagi. Hari Senin sampai Sabtu, 4:30 pagi di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah melalui YouTube GBI Lamtera. Selamat pagi, sahabat. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth. Hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah. Kami mengundang adik-adik Lamtera untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu Abil dan Teens. Minggu 5 April 2026. Dengan tema Yesus mengasihi semua orang. Pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online setiap hari Minggu. Pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Mari hadir dalam ibadah raya secara onsite. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu. Kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat gereja pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Atau melalui hotline di 087 832 253 032. Lamtera, connecting faith, people, and business.
Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. Komsel bersama dengan tema Iman yang Menuntun Keputusan pada hari Selasa 31 Maret 2026 pukul 6:30 malam via Zoom. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 3 April 2026 pukul 9 pagi di ruang ibadah, dilayani oleh Bapak Gembala Gustaf Iskandar dengan tema Salib, Bukti Terbesar Kasih, Hadirat dan Perkenanan Allah. Ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April 2026 pada ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pukul 5 sore di ruang ibadah, dilayani oleh Bapak Gembala Gustaf Iskandar dengan tema Kebangkitan Kristus, Kasih, Hadirat, dan Favor Tuhan Nyata. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, amin. Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung untuk beribadah di tempat ini, GBI Lamtera, kiranya berkenan untuk melambaikan tangan. Puji nama Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Saatnya kita bawa persembahan buat Tuhan. Persiapkan diri kita selama 1 minggu. Nanti hari Selasa kita akan ada komsel bersama lewat online, lewat Zoom. Hari Jumat kita akan adalah di tempat ini dengan merayakan Jumat Agung dan juga ada perjamuan kudus. Hari Minggu kita juga ada merayakan Paskah. Siapkan hati kita. Paskah juga ada perjamuan kudus. Sekarang saatnya kita harus betul-betul untuk merestart hati kita karena kita tahu bahwa hal-hal yang luar biasa akan terjadi di tempat ini, dan itu saya sangat paham karena beberapa kali ini selalu prosesnya di area hati, saudara. Nah, itulah kenapa sebagai jemaat Tuhan kita siap-siap untuk hati kita di restart ulang dengan Tuhan, dan kita percaya sesuatu yang besar sudah tersedia buat Anda dan saya. Pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk menerima hati yang dari hatinya Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita bawa persembahan buat Tuhan. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami mengembalikan Tuhan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan buat kami untuk mengembalikan persepuluhan ucapan syukur diakonia atau apapun Tuhan, baik pembangunan ataupun cahaya negeri ataupun apapun Tuhan. Kami tahu saat kami punya kesempatan hidup di dunia ini dan kami bisa menikmati setiap hari dengan luar biasa dengan segala berkat yang sudah Kau izinkan kami kelola, baik pekerjaan maupun pelayanan Tuhan. Inilah saatnya kami mempersembahkan penyembahan kami dengan harta kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Bapa, jadi persembahan yang kudus dan yang berkenan. Hindarkan kami semua Tuhan, terutama saya Tuhan, hindarkan saya untuk memberikan persembahan yang asal-asalan. Sehingga saya ini belajar untuk terus punya hati yang tulus dan murni Tuhan, untuk memberikan sesuatu yang terbaik yang daripadamu. Dan sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kanan kita, kita angkat dan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan pernah menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu dan kami sangat mengenal Tuhan, nama Yesus adalah nama yang berkuasa di surga, di bumi, di bawah bumi, sampai ke alam maut. Yesus kami adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Nama Yesus
Nama raja-raja di atasnya semua di muka bumi ini adalah nama Yesus ya Tuhan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama-nama roh-roh jahat. Nama di atas semua nama-nama sakit penyakit apapun nama penyakitnya. Nama di atas semua dewa-dewi penyembahan berhala apapun di dunia ini. Nama di atas semua masalah kami, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan pernah membiarkan kaki kami goyah, karena Ia tidak pernah terlelap. Di mana Tuhan adalah naungan di sebelah tangan kanan kita, dan setiap kali matahari itu terbit menyinari hati kami, matahari terbit semanapun ada kami dalam kegelapan, matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan dan akan menjaga nyawa kita. Biarlah kiranya kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan selalu menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Biarlah setiap orang yang terus-menerus melakukan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dengan hati nurani yang suci, yang murni. Percayalah, sampai kapanpun Anda disebut sebagai orang-orang berbahagia dan penuh dengan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.